Oke, mari kita ngobrolin soal ini ya. Kemiskinan. Ini topik yang jujur aja, rumit banget. Dan seringkali kita lihatnya terlalu sederhana. Padahal, untuk memutus rantai kemiskinan itu ternyata bukan cuma soal punya lebih banyak uang loh. Ini tentang mengubah akses dan yang paling penting, mengubah pola pikir. Jadi pertanyaan utamanya kan ini, kenapa sih lingkaran setan ini kuat banget? Kenapa orang yang udah banting tulang tiap hari kok rasanya susah banget buat maju? Nah, inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Jawabannya ternyata ada di dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, ada yang namanya faktor struktural. Ini hambatan dari sistem yang di luar kendali kita. Nah, di sisi lain, ada faktor perilaku. Ini soal pilihan dan kebiasaan kita sendiri. Keduanya ini saling mengunci dan akhirnya menciptakan sebuah siklus yang susah ditembus. Biar benar-benar paham, kita perlu membedah kedua kekuatan ini. Kekuatan dari luar dan juga kekuatan dari dalam diri kita, yang ternyata bekerja barengan. Oke, kita mulai dari yang luar dulu ya. Kita lihat rintangan-rintangan yang ibaratnya dibangun oleh sistem itu sendiri. Ini adalah hal-hal yang seringkali nggak bisa diubah sama satu orang doang. Pertama dan utama, akses ke pendidikan yang berkualitas. Pendidikan itu sering disebut sebagai lift sosial kan? Tapi pertanyaannya, gimana kalau liftnya rusak atau bahkan nggak ada? Tanpa pendidikan yang mumpuni, ya susah banget buat bersaing dapetin pekerjaan yang gajinya lebih tinggi. Kedua, lapangan kerjanya sendiri terbatas. Logikanya simpel. Kalau pertumbuhan penduduk lebih ngebut daripada terciptanya lapangan kerja baru, ya yang terjadi pengangguran di mana-mana. Mau sekeras apapun orang berusaha, kalau lowongannya aja nggak ada, ya gimana? Infrastruktur yang jelek juga jadi penghambat yang luar biasa. Coba deh bayangin di daerah terpencil, biaya kirim barang mahal banget, sinyal internet susah, kadang listrik aja masih biar pepet. Kondisi kayak gini bikin usaha atau bisnis hampir mustahil buat berkembang. Dan ini nih yang mungkin paling bikin nyesek, biaya kesehatan yang mahal. Cukup satu anggota keluarga aja yang sakit parah, seluruh tabungan keluarga yang dikumpulin bertahun-tahun bisa ludes dalam sekejap. Ini benar-benar perangkap kemiskinan yang klasik, yang bisa bikin keluarga jatuh lebih dalam lagi. Oke, tadi kita udah lihat rintangan dari luar, sekarang yuk kita coba introspeksi, lihat ke dalam diri kita. Kejebakan-jebakan psikologis dan perilaku yang seringnya kita lakukan tanpa sadar. Pernah dengar istilah inflasi gaya hidup? Atau mungkin lebih kenal dengan kata gengsi? Ini loh kecenderungan buat naikin pengeluaran pas pendapatan naik. Gajinya naik dikit, belanjanya buat hal-hal yang nggak penting malah lebih banyak. Demi status sosial. Akibatnya, ya nggak ada uang yang tersisa buat membangun masa depan. Nah, ini nyambung banget sama utang konsumtif. Jebakan pinjaman online atau pinjol dengan bunga selangit cuma buat menuhin keinginan sesaat, itu bisa jadi lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Utang hari ini bisa menggerogoti pendapatan kita di masa depan. Sebetulnya, akar dari banyak masalah ini adalah kurangnya literasi keuangan. Banyak loh yang masih belum bisa bedain mana aset, yaitu sesuatu yang masukin uang ke kantong kita, dan mana liabilitas yang justru keluarin uang dari kantong kita. Padahal pemahaman sesimpel ini adalah fondasi kebebasan finansial. Oke, kita udah petakan masalahnya dari dua sisi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Sama seperti masalahnya, solusinya juga harus datang dari dua arah. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Aksi individu dan perbaikan sistem harus jalan bareng. Usaha kita sebagai perorangan bakal jauh lebih efektif kalau didukung sama sistem yang kondusif. Sebaliknya juga gitu, sistem yang bagus butuh individu yang proaktif buat memanfaatkannya. Kalau dari sisi individu, ada 3 langkah taktis yang bisa kita lakuin. Pertama, investasi leher ke atas. Artinya, terus belajar skill baru yang relevan. Keahlian itu aset yang nggak ternilai. Kedua, coba deh terapkan minimalisme finansial. Hidup di bawah kemampuan dan prioritasin dana darurat. Ketiga, dan ini penting, ubah lingkungan pergaulan Anda. Cari teman-teman yang ngobrolin ide dan peluang, bukan ngomongin orang lain. Kalau dari sisi sistemik, ini tugas pemerintah dan institusi. Mereka perlu meratakan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, menyediakan akses kredit mikro yang sehat buat modal usaha, ingat ya, modal usaha bukan buat konsumsi, dan memastikan jaminan sosial kayak BPJS itu benar-benar maksimal melindungi warganya dari bencana finansial karena sakit. Sekarang, yuk kita fokus ke bagian yang paling bisa langsung Anda praktekkan. Anggap aja ini sebuah peta jalan yang konkret yang bisa diikuti untuk mencapai kemajuan finansial.
Peta jalan ini dimulai dari tahap bertahan. Di sini yang penting kebutuhan dasar kayak makanan, aman, dan potong semua pengeluaran yang nggak perlu. Kalau ini udah aman, kita naik ke tahap aman, yaitu dengan membangun dana darurat. Dari situ, baru deh kita bisa fokus ke tahap tingkatkan keahlian buat naikin pendapatan. Dan yang terakhir, di tahap investasi, disinilah uang Anda mulai bekerja untuk Anda. Pada akhirnya, semua usaha ini bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Ini tentang memutus rantai kemiskinan antar generasi. Ini tentang menciptakan garis start yang lebih baik untuk masa depan. Pesan utamanya itu terangkum dalam kutipan ini. Kemiskinan seringkali bersifat turun-temurun. Satu-satunya cara memutusnya adalah dengan memaksakan satu generasi untuk bekerja 2 kali lebih keras dan belajar 2 kali lebih banyak. Ini adalah pengorbanan ya. Ini adalah pengorbanan. Tapi pengorbanan untuk mengubah takdir sebuah keluarga. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Dari semua tindakan yang udah kita bahas, baik yang kecil maupun yang besar, garis start seperti apa sih yang sedang Anda siapkan untuk generasi berikutnya? Pilihannya ada di tangan kita.